Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, adik-adik, dan kakak-kakak semuanya. Berjumpa lagi di channel saya, tentunya di Bu Guru Laras. Dan pada video kali ini adalah saya akan membahas sambungan dari part yang sebelumnya, yaitu part 1 tentang membaca pada calistung. Dan sekarang part 2 adalah tentang menulis. Sebelum masuk ke pembahasan menulis pada calistung, jangan lupa ya, klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Makasih. Oke, kita masuk ke pembahasan menulis pada calistung. Hal yang paling pertama yang harus kita ajarkan kepada anak sebelum si anak itu memegang pensil atau alat tulis ke kertas atau buku yang untuk ditulis, itu kita terlebih dahulu harus melatih tangan anak. Karena bagaimanapun tangan anak belum lentur atau belum terbiasa untuk menulis atau memegang pulpen, pensil, dan sebagainya. Jadi kita harus bagaimana melatih kelenturan pada tangan anak atau jari anak ini untuk memegang pulpen dan untuk luwes dalam menulis. Pertama yang kita ajarkan adalah menulis di udara. Jadi tetap megang pulpen atau pensil, tapi posisinya nggak di atas kertas, nggak langsung ditulis, tapi masuk ke nulis di udara. Contohnya, misalnya kita sebelum masuk ke huruf atau menulis angka, terlebih dahulu kita latih, yaitu kelenturan untuk membuat lengkung, garis lurus dulu mungkin. Boleh, garis lurus dari atas ke bawah, bawah ke atas ke bawah. Sekarang lakukan lebih cepat. Turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, seperti itu seterusnya. Hingga sekiranya tangan anak itu sudah benar-benar lurus ya Bunda. Kemudian boleh juga kita latih ke tembok. Misalnya gini, garis lurus, lagi garis lurus, lagi garis lurus, sampai sekiranya kita sudah melihat tangannya sudah benar lurus. Kemudian kita melatih dengan lengkung, garis lengkung. Bebas saja lengkungannya, mau dia buat seperti apa, mau dia buat bulatan seperti ini juga boleh. Terus bulatan gak apa-apa, atau lengkung lagi, lanjut bulatan lagi, lengkung lagi, naik, lengkung turun, naik lagi, turun lagi. Nah kalau sudah boleh ke tembok lagi, lakukan hal yang sama seperti tadi, menulis garis lengkung, lingkaran bulat, seperti itu. Hingga sekiranya sudah kita lihat tangannya sudah lentur, baru kita boleh masuk ke kertas. Itu pun nulisnya nggak langsung kita menulis huruf. Misalnya huruf A langsung kita ikutin, nggak bisa, karena akan mematahkan tangan yang belum lentur. Gimana sih kita memaksakan gitu, maksudnya bukan mematahkan. Nah seperti itu. Kemudian setelah sudah kita siapkan kertas, kemudian alat tulis pensil saja ya kalau bisa, soalnya kalau pulpen itu teksturnya akan beda, menghasilkannya akan beda. Nah pensil ditulis, nulisnya juga nggak langsung huruf atau angka ya, tapi garis itu tadi yang kita pelajarin, yaitu tulis garis yang banyak. Sekarang ibu minta bikin garis gitu, garis lurus, tulis si anak garis sampai dia mungkin ngerasa udah aku bisa, atau udah bosan gitu. Jangan terlalu lama ya, kalau emang udah bisa dia membuat garis yang emang lurus, ya udah lanjut garis lengkung sekarang, mungkin di balik halamannya supaya ada yang membedakan garis lengkung ya. Lengkungnya jangan patah kalau bisa, kan pasti si anak tuh masih begini, berarti kita biasakan lagi, kita latih terus lagi hingga si anak menghasilkan gambar garis lengkung. Kemudian setelah udah membuat garis lurus, garis lengkung, kita buat anak melatih tangannya untuk membuat lingkaran, bulat, lingkaran, bulat, lingkaran, bulat. Nggak usah diangkat tangannya, misalnya nulis bulat diangkat lagi, nggak apa-apa, dilanjutin terus. Dia akan mengikuti lingkaran yang setelah dia buat itu, jadi ada dimensinya gitu. Ya, gitulah ya. Ya, sampai sekiranya sudah jadi. Saya beri contoh. Jadi lingkarannya itu ditimpa maksudnya. Ya maaf kertasnya kotor. Kelihatan nggak? Begitu ya. Nah setelah
udah bisa buat garis lurus, bikin garis melengkung, kemudian lingkaran, bulat-bulat, baru kita bisa berlanjut ke menulis huruf. Jadi kita masuk ke menulis huruf ya. Menulis huruf itu yang harus diajarkan itu nggak huruf kapital atau huruf kecil, nggak langsung dua-duanya, tapi kita pilih salah satu. Biasanya sih huruf kecil dulu ya. Jadi bukan huruf kapital. Dari A, ya sembari melatih daya ingatnya terhadap huruf ya. Huruf A. Juga jangan sampai salah mengajarkan cara menulis huruf karena akan keterusan sampai dewasa. Karena banyak seringkali saya menemukan di kelas 2 itu menulis huruf D, itu dia ada yang aneh kayak gini, dia nulis D gitu, atau bahkan ada yang kebalik antara D dengan B. Nah itu tangannya salah. Kalau menulis huruf D atau huruf D begini salah, karena dia itu tongkat dulu, tongkat atau B. Boleh juga bulatnya dulu lalu garis melengkung baru garis. Nah seperti itu kurang lebih, yang benar seperti ini ya. Pokoknya menghasilkan garis lurus dan garis lengkung seperti di gambar yang hasilnya akan menghasilkan huruf D. Jadi gitu, tekniknya harus betul. Karena kalau cuma kita kasih unjukin ini hurufnya nih, ikutin kayak gini, itu salah. Karena cara pemikiran si anak itu akan berbeda. Gimana dia menghasilkan huruf ini ya. Nah seperti itu tadi kasusnya, bisa membuat huruf itu biar jadi kok kayak beda ya, tapi dia belum bisa menyelesaikan solusinya. Harus gimana nih kok beda sama ini, tapi sama sih, ya udahlah aku bisanya begini. Terkadang ada yang begitu, terkadang emang ada yang perfect, biar kayak gini gimana ya, maunya yang sebagus dan semirip mungkin. Nah itu dia tips untuk membuat huruf, untuk melatih anak menulis. Itu menulis huruf ya. Setelah menulis huruf sudah bisa benar, kita menirukan dulu ya dari A ya. Sebelum masuk ke kertas boleh kalau ibu belum percaya ke anaknya untuk bisa langsung nulis huruf ke kertas, boleh seperti tadi, teknik tadi, yaitu menulis di udara dulu. Misalnya huruf A, kita buat huruf A kecil ya, A, melengkung dulu, kemudian kasih garisnya setinggi lengkungan tadi ya, ketemu ya. Lanjut huruf B, garis lurus baru lengkung. Huruf C, melengkung aja. Huruf D gitu, dan seterusnya sampai huruf Z. Setelah sekiranya bisa, kita latih terus. Coba huruf H, kita pokoknya ngasih acak aja sampai sekiranya si anak udah hafal huruf nih, udah bisa huruf nih gitu. Atau boleh juga mau langsung nulis. Kalau emang sekiranya dari garis tadi si anak itu emang udah kayaknya cepet nangkep, ada emang yang begitu. Jadi nggak dipaksakan harus ikutin teknik menulis di udara dulu baru nulis di kertas, nggak harus seperti itu. Nah itu tadi huruf. Demikian juga buat yang angka ya. Angka juga sama, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Nah soalnya banyak ya cara teknik menulis hurufnya itu yang masih salah. Misalnya angka 4 nulisnya dia begini dulu, jadinya ya hasilnya sih sama, cuma ya kalau menurut saya sih tekniknya belum tepat, belum benar, jadinya karena akan terbiasa, jadi aneh aja gitu dilihatnya ya. Biasanya sih itu diajarkan di TK, tapi kalau mungkin ada yang nggak TK, ibu bisa belajar di sini, belajarnya dari channel ini. Semoga sangat membantu buat kakak-kakak yang bisa ngajarin adiknya mungkin, atau om tante yang mungkin ngelihat keponakannya itu baru masuk SD dan kemarin nggak sempat TK karena ada pandemi ini ya. Bisa dibantu, bisa banget dibantu, dan gak membutuhkan waktu yang lama kok. Jadi misalnya belajar bareng gitu, jatuhnya nggak menghabiskan waktu untuk belajar banget, tapi bisa sambil bermain kayak tadi itu menulis di udara gitu. Jadi nggak berpatokan langsung dengan menulis dengan buku, dengan tugas dan beraneka ragam. Karena kalau untuk anak yang baru masuk ke kelas 1 itu, dia itu dunianya masih anak-anak banget. Bahkan dia belum pernah kan masuk yang namanya ke sekolah dasar atau sekolah formal.
Jadi ya harus pelan-pelan, kita nggak bisa harus langsung menekankan anak untuk belajar terus, tapi lebih banyak bermainnya. Ya. Maaf tadi ada yang kelupaan. Untuk bagian menulis di atas kertas, bisa juga dengan teknik garis putus-putus. Ya, misalkan dari huruf A, diberikan garis dulu putus-putus, kemudian dikasihkan arah langkahnya, kemudian si anak dilatih sebanyak 1 halaman, tapi nggak penuh ya, diberikan jarak. Kemudian selanjutnya huruf berikutnya, dan begitu pula dengan angka. Itu akan memudahkan anak dalam mengingat teknik membuat huruf atau angka tersebut. Oke, cukup sekian video dari saya. Itu tadi adalah tips untuk mengajarkan menulis pada anak yang baru masuk sekolah, yang mungkin sebelumnya tidak TK terlebih dahulu atau tidak sempat untuk TK dan sekiranya umurnya juga udah cukup, tapi ya membutuhkan, mungkin ada yang beberapa udah bisa langsung nyoba nulis tapi masih banyak yang kesalahan, boleh diulang dari awal, boleh, belum terlambat waktunya, daripada nanti sampai dewasa dia keterusan dengan teknik yang salah. Ya, selamat mencoba dan selamat mengajarkan anak-anaknya atau adik-adiknya, semoga bermanfaat. Terima kasih sebelumnya, jangan lupa kalau suka diklik tombol like-nya dan komen. Kalau mau request atau belajar apapun lagi, tips atau apapun, boleh di komen aja di bawah. Nanti insya Allah saya akan bikin videonya. Jangan lupa di share juga ke teman-temannya, siapa tahu bermanfaat. Ya, sampai jumpa ke video yang selanjutnya part 3, yaitu menghitung. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.